Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Oktavia, NIM 2108771, Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi Kapel Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi ujian tengah semester pada mata kuliah Anatomi Fisiologi. Pertama, pengertian anatomi fisiologi. Anatomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Jadi, anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh, susunan tubuh atau bagian-bagian tubuh serta cara kerja tubuh tersebut. Yang kedua, ada anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda yang memiliki fungsi untuk berkontraksi guna untuk mempertahankan homeostatis. Bagian sel yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Yang ketiga, ada anatomi fisiologi jaringan. Yang pertama, ada jaringan penutup. Jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan endotel. Yang kedua adalah jaringan penunjang. Sekumpulan sel khusus yang buruk serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaannya, yang berfungsi untuk menyokong dan menunjang berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada jaringan otot, terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya panjang dan ramping. Selanjutnya ada jaringan saraf, terdiri dari saraf yang panjang yang harus mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. Selanjutnya, jaringan cairan darah sebagai jaringan yang bentuknya cair dan terdiri dari cairan darah. Yang keempat ada mekanisme sintesis protein. Proses sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat di dalam linear menjadi protein di dalam tubuh. Proses ini terjadi dari proses transkripsi, translasi, dan pelipatan. Pertama ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tahap inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Kedua ada proses translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam RNA yang diterjemahkan ke dalam asam amino dari rantai polipeptida. Yang ketiga ada pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu. Yang kelima ada struktur tubuh manusia melalui pendekatan sistem. Pendekatan sistem sistematik struktur tubuh dipelajari dengan membaginya ke dalam beberapa sistem organ tubuh. Ada beberapa sistem organ tubuh yang ada di semua tubuh manusia yang memiliki fungsinya masing-masing untuk menunjang fungsi tubuh. Setiap sistem organ melibatkan organ-organ tertentu untuk mendukung sistem yang terdiri dari pertama ada sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem indera, sistem integumen, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem urin, sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem imun, dan limfatik. Dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Yang keenam ada fungsi organ. Dan sistem organ yang pertama ada otak. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Yang kedua ada jantung. Jantung merupakan organ paling vital di dalam tubuh. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang pernafasan. Dan yang keempat ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum dari usus kecil. Yang kelima ada ginjal. Ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. Yang keenam ada hati. Hati membentuk sejumlah fungsi metabolik penting yang berbeda. Selain detoksifikasi zat beracun, hati ini juga memproduksi protein dan hormon. Fungsi lain dari hati yaitu untuk pembekuan darah, mengontrol gula darah, dan membunuh kuman. Fungsi sistem organ yang pertama ada sistem rangka.
Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Fungsi dari sistem rangka yaitu untuk bergerak, tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam menopang, dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua ada sistem otot. Di dalam sistem otot manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dan yang keempat ada sistem pencernaan. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima ada sistem endokrin yang berfungsi untuk bertanggung jawab guna mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon. Yang keenam ada sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dari dalam otak dan syaraf. Selanjutnya adalah sistem indera yang berfungsi sebagai penerima rangsangan berasal dari lingkungan. Yang kedelapan ada sistem kardiovaskular yang berfungsi memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada sistem integumen yang berfungsi melindungi tubuh dari dunia luar. Yang ke-10 ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama masa kehamilan. Yang ketujuh, mekanisme transport aktif dan transport pasif. Pertama, ada transport pasif, merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Yang kedua, transport aktif. Pada transport aktif diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi, yaitu hipotonis dan hipertonis. Yang ke-8, struktur dan perkembangan tulang. Pertama, ada tulang kompak. Tulang kompak bentuknya padat, keras, dan membentuk perlindungan luar untuk jaringan tulang lainnya. Yang kedua, tulang spons. Tulang spons terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh, dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. 9. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. Yang pertama ada skeleton. Skeleton rangka ada tulang tengkorak. Tulang-tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. Yang kedua ada tulang dada, tersusun dari 3 tulang. Yang pertama ada tulang hulu, yang kedua ada tulang badan, dan yang ketiga ada tulang taju pedang. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipi, dan melengkung. Sama-sama dengan tulang dada, membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian ada tulang belakang atau dengan kolumna vertebra. Kolumna vertebra terbentuk dari tulang-tulang individual yang disebut sebagai vertebra. Yang kedua ada skeleton apendikular. Pertama, anggota gerak atas tersusun oleh tulang lengan atas. Yang kedua ada radius dan ulna atau pengumpil dan hasta. Yang ketiga ada pergelangan tangan atau karpal. Keempat ada telapak tangan atau metakarpal. Yang kelima ada tulang jari-jari atau phalanges. Selanjutnya ada anggota gerak bawah tersusun dari femur atau tulang paha. Kedua ada tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis. 3 ada deparela atau tulang tempurung lutut. Keempat ada tarsal atau pergelangan kaki. Kelima ada metatarsal atau tulang telapak kaki. Keenam ada phalanges atau tulang jari-jari kaki. Kemudian ada gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang punggung. Nomor 10, jenis struktur dan fungsi sendi. Pertama ada sendi engsel. Hubungan antar tulang yang memungkinkan kita makan
satu arah saja. Yang kedua ada sendi putar. Hubungannya antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Kemudian ada sendi pelana atau sendi sehari, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakannya bebas. Kemudian ada sendi kondyloid atau elipsoid, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan bergerak ke kiri dan ke kanan, gerak maju dan gerak mundur, muka atau depan dan belakang. Selanjutnya ada sendi peluru. Hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakannya bebas. Kemudian sendi luncur. Itu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membuka satu-satu. Struktur dan klasifikasi otot merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak adalah suatu penting bagi organisme. Dalam garis besarnya, sel otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya seperti gelendong. Bagian tengah terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang. Sel tersebut myofibril. Otot polos ini bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah walaupun tidur. Otot ini masih dapat bekerja. Yang kedua ada otot lurik. Sel-sel otot lurik berbentuk silindris atau seperti tabung dan berinti banyak. Letaknya di pinggir, panjangnya 2,5 cm dan diameternya 50 mikron atau otot lurik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Ketiga ada otot jantung. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain. Berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan. Kemauan kontraksi tidak dipengaruhi saraf. Fungsi saraf hanya untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi. Itu disebut otot tak sadar atau cara kerja otot jantung ini disebut myogenik, yang membedakannya dengan neurogenik. Kemudian mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama sinyal dari sistem saraf. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf atau yang dikenal sebagai potensial aksi ke sel-sel dalam otot. Sinyal dari sistem saraf melalui saraf motorik baru diterima oleh sel-sel otot. Yang kedua ada reaksi kimia dalam otot. Sinyal dari sistem saraf akan diterima oleh sebuah zat kimia yang bernama asetikolin yang akan memicu berbagai reaksi kimia. Selanjutnya, mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot dibedakan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada sinyal dari sistem saraf. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf atau dikenal sebagai potensial aksi ke sel-sel dalam otot. Kedua ada reaksi kimia. Reaksi kimia dalam otot. Sinyal dari sistem saraf akan diterima oleh sebuah zat kimia yang bernama asetikolin yang akan muncul berbagai reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut memicu keluarnya kalsium dalam otot dan merangsang kinerja senyawa aktin dan miosin yang dapat memendekkan otot atau kontraksi. Yang ketiga ada melemahnya otot saat sinyal dari sistem saraf sudah tidak diberikan lagi, maka reaksi kimia dalam otot akan kembali seperti semula dan membuat otot memanjang atau melemah. Kemudian ada struktur dan klasifikasi sistem saraf berdasarkan struktur dan fungsinya. Sel saraf dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otot dan sumsum tulang belakang. Ujung akson saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediat. Yang kedua ada sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan badan sel saraf.
Motorik berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek. Berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat memanjang. Yang ketiga ada sel saraf intermediat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.